الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat luar biasa banyak. Bahkan dikatakan apabila kita menghitung nikmat yang Allah beri, maka angkanya akan berakhir, nikmat Allah belum selesai dihitung. Ada ulama yang berkata, kalau mau lebih bersyukur kepada Allah, sering-sering lewati 3 tempat dan ambil hikmah dari 3 tempat tersebut. Ulama itu berkata, tempat yang pertama itu adalah penjara. Ketika kita melewati penjara, bersyukurlah kita tidak berada di dalamnya. Orang yang paling memahami tentang arti kebebasan itu adalah orang yang berada di penjara. Bersyukurlah kita berada di luar penjara tersebut. Tempat yang kedua adalah tempat yang harus sering kita lewati dan mengambil hikmah dari itu adalah rumah sakit. Ada ulama berkata, orang yang paling tahu rasa bersyukur terhadap nikmat kesehatan itu adalah orang yang berada di dalam rumah sakit. Bersyukurlah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ketiga yang harus kita syukuri adalah ketika melewati kuburan. Orang yang berada di dalam kuburan, apabila mereka meminta satu pertanyaan, keinginannya sama semuanya. Keinginannya adalah minta dibangkitkan oleh Allah walau sebentar dan berjanji akan menjadi orang yang saleh. Orang yang paling beruntung kata Nabi adalah orang yang gak perlu masuk ke dalam penjara, gak perlu masuk ke dalam rumah sakit, gak perlu masuk ke dalam kubur dulu, tapi dia bisa mengambil pelajaran dan bersyukur ketika berada di luar. Itu kata ulama adalah orang-orang yang cerdas. Gak perlu sakit dulu, dia sudah bersyukur kepada Allah. Gak perlu masuk penjara dulu, dia sudah bersyukur kepada Allah. Gak perlu mati dulu, dia sudah mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang saleh. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang terbaik bagi rahmatan lil alamin. Khatib berwasiat kepada pribadi dan secara umum kepada jamaah, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Bawa terus hidayah yang Allah berikan di dalam hidup kita.
tumbuh suburkan hidayah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nabi berkata, walaupun seseorang tidak memiliki kekayaan harta dan keelokan fisik, selama dia masih memiliki hidayah keislaman, dia termasuk orang-orang yang dinilai beruntung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah digadaikan, jangan pernah dijual, apalagi diberikan secara gratis hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jutaan orang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang beruntung diberikan hidayah oleh Allah. Yang kakinya dibunahkan, yang kakinya diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk berjalan ke masjid. Dimudahkan hatinya untuk memeluk agama yang hak di bumi Allah ini. Yang lain tidak diberi oleh Allah, kita termasuk yang diberi oleh Allah. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini 1 September 2023, insya Allah bertepatan dengan 15 Safar 1445 Hijriah. Bulan Safar itu artinya adalah bulan yang sunyi senyap. Kenapa sunyi senyap? Karena zaman Arab dulu, bulan Safar itu diisi dengan orang-orang berpergian untuk berperang, sehingga rumahnya menjadi sunyi dan senyap. Safar itu artinya sunyi dan senyap. Ada ulama berkata, kalau mau mengikuti syariah Islam yang berhubungannya dengan bulan Safar ini, kalau kita mau pergi berperang, udah nggak ada perang lagi. Mau nggak mau, yang sifatnya sunyi senyap itu, kita berada di rumah ketika sudah melaksanakan pekerjaan kita, kemudian melaksanakan amalan-amalan di bulan Safar. Ada ulama berkata, bulan yang paling bagus untuk meningkatkan derajat sholat kita itu adalah di bulan Safar. Karena itulah waktunya kita paling bagus berada di rumah setelah melaksanakan berbagai pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ulama tersebut menambahkan di bulan Safar ini dua yang kita laksanakan. Yang pertama adalah meningkatkan derajat sholat kita. Yang kedua adalah rajin-rajin membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan salatmu. Allah akan memberikan pertolongan lebih dekat apabila salat tersebut nilainya adalah salat yang khusyuk. Allah menuntut kita PR sepanjang hidup kita, menghantarkan diri kita, sholat yang kita laksanakan setiap hari harus tujuan utamanya adalah sholat yang khusyuk. Ada ulama berkata, salah satu tanda sholat yang khusyuk itu di dalam ayat tersebut adalah wasta'inu bis sabri. Sabri itu adalah sabar. Tanda orang sholatnya benar itu, kata ulama di dalam ayat itu adalah orangnya sabar. Kalau orangnya masih emosian, besar kemungkinan sholatnya belum khusyuk. Dalam Al-Quran dikatakan, inna sholat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat yang benar itu adalah salat yang mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada seseorang yang salat
tapi masih korupsi, ada orang yang sholat masih emosian, besar kemungkinan sholatnya belum khusyuk, bukannya tidak khusyuk. Ciri yang pertama dan kedua dari orang yang sholatnya khusyuk itu, yang pertama orangnya sabar, yang kedua sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang masih bagus, kita lihat sholatnya tapi masih selingkuh, tentu tidak dengan akad, maka besar kemungkinannya sholatnya belum sesuai dengan apa yang dituntut oleh agama. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dia, yang benar itu adalah yang mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi ada 3, tapi yang pertama itu adalah ayyu amalin ahabbu ilallah. Yang pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Di tempat lain Nabi berkata salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Di lain waktu Nabi berkata yang terbaik itu adalah salat di masjid. Digabung tiga-tiganya menjadi salat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Itu adalah tuntutan agama terhadap kita. Ada sahabat yang bertanya, apa sih gunanya Nabi kita tiap hari 5 waktu harus melaksanakan sholat? Kata Nabi, mithlus shalawatil khamsi yamhullahu bihi khotoya. Tujuannya adalah kita sholat agar di antara sholat yang kita laksanakan, apabila kita melaksanakan dosa, maka Allah akan mengampuni kita melalui sholat-sholat tersebut. Dengan harapan ketika Allah mencabut nyawa kita, maka kita berada di posisi dosa yang paling sedikit atau pahala yang paling banyak. Karena dengan sholat menggugurkan dosa-dosa maupun kesalahan yang kita laksanakan di masa yang lalu atau di antara sholat-sholat tersebut. Amalan yang kedua yang harus kita perbaiki di bulan Safar ini adalah rajin-rajinlah memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Atau secara kuantitatif rajin-rajin membaca Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang rajin membaca Al-Quran dan ngajarin orang. Nabi tidak berkata yang paling baik di antara kalian adalah juragan kos-kosan. Enggak. Nabi tidak berkata yang paling terbaik di antara kalian adalah pedagang yang kaya. Tidak. Nabi berkata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang rajin membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah manusia yang terbaik menurut agama, menurut Allah dan Nabi-Nya. Bahkan di hadis lain Nabi berkata, man qara'al Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka nanti suatu saat di yaumul hisab, di yaumul akhir, Al-Quran itu akan menjadi penolong atau syafaat bagi dirinya. Bahkan level yang lebih tinggi lagi, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran wa huwa hafizun, dan dia menghafalkannya, tidak dikatakan 30 juz, fi safaratil kiramil bararah, levelnya itu kayak malaikat Allah yang ada di bumi. Ada yang lain berkata seperti tentara Allah yang ada di bumi. Ada penafsiran ulama yang lain berkata seperti keluarga Allah yang dijadikan manusia yang ada di bumi ini. Levelnya seorang penghafal Al-Quran begitu tinggi. Membaca Al-Quran itu jangan sisa dari waktu kita,
tapi alokasikan khusus. Kalau perlu diutamakan dari waktu kita adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi, siapa yang menjadikan membaca Al-Quran menjadi prioritas di dalam hidupnya, maka Allah akan menjadikan hajat-hajatnya terpenuhi di dunia maupun di akhirat. Fi safaratil kiramil bararah. Levelnya seperti tentara, malaikat atau keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita tidak bisa menghafal Al-Quran, jadikan salah satu anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Boleh jadi adik-adiknya yang lain lebih menghasilkan duit dibandingkan dengan dia. Tetapi penghafal Al-Quran itu manennya, kalau kita punya anak penghafal Al-Quran nanti di akhirat kelak. Ada sebuah hadis yang berkata nanti para penghafal Al-Quran itu orang tuanya akan dibawa ke depan ketika di yaumul hisab. Kemudian orang tuanya dipanggil, malaikat akan memberikan jubah kehormatan. Ada yang berkata mahkota kehormatan. Kemudian orang tuanya akan berkata, wahai malaikat, kenapa saya diberikan kehormatan ini? Apa dulu yang telah saya lakukan sehingga saya dipanggil ke depan dan diberikan jubah kehormatan ini? Kata malaikat, karena dulu engkau telah melahirkan dan memberi makan malaikat Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aquli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.